Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sofa Mustafa. Kali ini saya tertarik ingin membahas tentang toko modern di Purbalingga yang wajib menjalin kemitraan dengan usaha mikro kecil menengah di Kota Perwira. Ini saya kutip dari braling.co, di mana braling.co ini menulis bagaimana tentang toko-toko modern di Purbalingga yang wajib eh, menyediakan produk UMKM di gerai mereka. Sebenarnya ini dilakukan dalam rangka Pemkab Purbalingga yang ingin mengeluarkan regulasi. Dalam hal ini Bupati Purbalingga ingin mengeluarkan regulasi bagaimana supaya pengusaha toko modern dan pelaku UMKM di Purbalingga bisa bersinergi, dan Bupati Purbalingga ini berkomitmen untuk membuat peraturan yang lebih jelas dan mengikat. Nanti klasifikasi produk UMKM yang bisa masuk toko modern juga akan dituangkan dalam regulasi tersebut. Regulasi tersebut rencananya salah satunya akan memuat aturan mengenai klasifikasi produk UMKM yang masuk dalam toko modern. Produk UMKM itu akan diwadahi melalui program Tuka Tuku Purbalingga. Dan kalau kita lihat Tuka Tuku Purbalingga ini adalah program yang sudah lama dan yang sudah berjalan di Purbalingga, yang memfasilitasi produk-produk UMKM di Purbalingga, bagaimana produk UMKM itu bisa berkembang lebih luas. Dan Bupati Diah Wining Pratiwi ini menjelaskan yang baru masuk Alfamart dan Indomaret ini baru kuliner, khususnya makanan kering. Beliau ingin ke depan tidak hanya kuliner saja, tetapi termasuk kria, batik, ataupun kerajinan-kerajinan lainnya, juga makanan basah bisa masuk toko modern. Tapi nanti tetap seluruh brandingnya dalam bentuk Tuka Tuku Purbalingga. Jadi namanya bukan Indomaret atau Alfamart atau bahkan produk UMKM yang bersangkutan. Jadi di sini nanti brandingnya tetap dalam bentuk Tuka Tuku. Mudah-mudahan ini regulasinya tidak terlalu ribet dan bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Karena kendala yang dihadapi oleh masyarakat pelaku UMKM yang ingin masuk ke toko modern atau mengakses mereka supaya bisa jualan produk mereka di toko modern, rata-rata mereka terbentur dengan regulasi. Misal yang paling gampang saja, mereka harus mempunyai izin PIRT. Karena tidak semua masyarakat pelaku UMKM sudah teredukasi bagaimana cara membentuk PIRT. Kadang mereka meminta bantuan kepada pemerintah desa untuk memfasilitasi pembentukan atau pembuatan PIRT. Desa juga masih ada yang bingung gitu. Jadi ini mumpung desa lagi melaksanakan program SDGs, dan di program SDGs itu nanti kan hasilnya akan ketahuan di desa itu ada berapa UMKM, berapa orang yang menjadi pelaku UMKM, nanti bisa terdata berapa jumlahnya, dan semoga orang-orang nanti yang sudah terdata di SDGs masing-masing desa bisa difasilitasi minimal mereka mempunyai izin PIRT. Dan nanti secara kemasan juga pasti berbeda untuk produk-produk yang dijual di toko modern dengan produk yang dijual di toko biasa. Dan sebagai informasi, di Purbalingga kita sebut saja ada Alfamart dan Indomaret. Alfamart itu baru 4 gerai dari 43 gerai yang menjual produk UMKM, dan di Indomaret baru 12 gerai dari 22 gerai yang ada yang menjual produk UMKM. Dan di sini juga nanti ke depan katanya toko modern yang sudah bekerjasama dengan Tuka Tuku Purbalingga
akan diberikan label atau logo Tuku Purbalingga. Jadi nanti mungkin bisa kita lihat nanti mungkin ya ada di pintunya atau di labelnya ada ada produk Tuku. Tapi sekali lagi mudah-mudahan ini tidak terlalu ribet ya program dalam pengaplikasiannya. Kalau kita lihat di berita ini seluruh brandingnya dalam bentuk Tuku Purbalingga. Mungkin nanti ini yang saya tangkap ya. Jadi masyarakat yang pelaku UMKM nanti memberikan produknya kepada manajemen Tuku, nanti Tuku itu membranding produknya, nanti baru dimasukkan ke toko-toko modern. Jadi menurut saya ini akan terjadi proses yang panjang gitu. Jadi masyarakat pelaku UMKM tidak bisa langsung mengakses pada toko modern tersebut. Kalau menurut saya sebaiknya masyarakat langsung diberikan akses langsung saja untuk langsung menuju ke toko modern tersebut. Jadi mungkin nanti perlu dibuat standarisasi bagaimana produk yang mungkin dari kualitas, kemasan, dan perizinan dari pelaku UMKM tersebut supaya mereka bisa langsung mengakses sendiri kepada toko modern di sekitar wilayah mereka tinggal. Jadi tidak perlu melalui program Tuku gitu. Atau mungkin Tuku hanya berlaku sebagai manajemennya saja, tapi pelaksanaannya tetap langsung UMKM yang bersangkutan. Seperti kita tahu di desa-desa sudah banyak toko modern jenis SRC dan jenis SRC ini banyak diminati oleh UMKM lokal karena sebagian besar SRC itu kan dia mengelola produknya sendiri. SRC hanya branding dari sebuah produk, tapi di dalamnya si pemiliknya tetap bisa mengatur produknya dari mana. Jadi kebanyakan UMKM lokal yang mereka sudah mulai berkembang dan sudah memiliki izin PRT, mereka sudah bisa masuk ke SRC tersebut dengan produk yang sedikit berbeda. Dalam artian kemasan. Mungkin isi produknya sama, tapi mereka hanya membedakan di kemasannya, yang mana yang masuk ke SRC atau toko modern, mana yang masuk ke toko-toko biasa, dan harganya pun pasti berbeda. Misal yang biasa dimasukkan di harga toko biasa itu 2.500, yang dimasukkan ke SRC bisa 4.000 atau 5.000. Jadi karena kemasannya berbeda, tampilannya juga berbeda, jadi otomatis akan mengatur harga yang berbeda pula. Mungkin jika sistem seperti itu yang bisa diakses langsung oleh masyarakat pelaku UMKM, itu akan lebih efektif. Karena kalau nggak salah Tuku ini ada sejak tahun 2018. Ini sudah 2000, koreksi ya kalau salah, kurang lebih 3 tahun ini. Perkembangannya masih itu saja gitu Tuku. Seperti kalau masyarakat umum masih kurang familiar dengan Tuku di Purbalingga. Mungkin kalau masyarakat milenial atau masyarakat yang aktif di kelembagaan dan sering ikut rapat-rapat di kabupaten, di kecamatan, itu masih bisa mendapati produk Tuku gitu. Tapi kalau masyarakat awam rasanya susah untuk melihat Tuku itu di mana gitu. Apalagi masyarakat yang tidak belum mengakses akses belanja online atau belum mengakses media sosial. Mereka masih kurang familiar dengan namanya Tuku. Tapi sekali lagi kita berharap mudah-mudahan program ini yang dicanangkan oleh Bupati kita, Bupati Diah Yuning Pratiwi, yang akan menyusun regulasi bagaimana supaya toko modern ini bisa bersinergi dengan UMKM, dengan tujuan nantinya keberadaan toko modern yang nantinya akan semakin banyak, tidak mematikan toko-toko tradisional atau UMKM lokal. Mudah-mudahan bisa menghasilkan regulasi yang
tepat, yang baik, yang bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak di Kabupaten Purbalingga, terutama kepada mereka para pelaku UMKM. Dan semoga aturannya juga tidak tumbang tindih, jadi mudah dilaksanakan oleh stakeholder yang ada di bawahnya. Dan sekali lagi mudah-mudahan peraturan ini juga bisa langsung dilaksanakan tanpa proses yang terlalu panjang, sehingga bisa langsung dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Purbalingga. Karena masa jabatan Budiah Hayuning Pratiwi juga tidak terlalu panjang, hanya 3,5 tahun. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.